Sejumlah tokoh agama wilayah Dapil 2 Kabupaten Bondowoso meminta Partai Persatuan Pembangunan Istiqomah menjadi mitra strategis bagi pesantren dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Nurut Taqwa, Kecamatan Cerme, Kiai Haji Nawawi Maksum yang menjadi tuan rumah MUS Ancap ke-9 PACP 3 wilayah Dapil 2 Minggu 6 Maret 2022. Menurut Kiai Nawawi, hal ini wajib menjadi acuan mengingat mayoritas paham masyarakat di Bondowoso berkiblat pada Nahdlatul Ulama. Masalahnya kepada pengurus DPC P3 Bondowoso yang telah menempatkan Musancap ini di pesantren Pondok Pesantren Nurut Taqwa, karena saya melihat dalam pandangan saya pribadi P3 itu adalah mitra strategis antara pesantren dengan melihat paham masyarakat Bondowoso itu hampir Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan P3 adalah partai yang mempunyai asas Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu. Bagaimana pandangannya sejauh ini peran P3 kepada pondok-pondok pesantren? Seperti yang saya ucapkan tadi, adalah partai sekaligus mitra strategis ya, pesantren dengan NU atau dengan masyarakat yang ada di sekitar pesantren-pesantren yang ada di Bondowoso. Mungkin ada masukan ke depannya untuk P3 lebih eksis lagi. Ke depan mungkin P3 harus lebih solid lagi, tidak boleh pesimis, karena harapan kami masyarakat hanya P3 lah yang mungkin sampai sekarang tetap konsisten untuk merawat umat atau menjadikan Bondowoso itu sebagai baldatun thayyibatun warahmatullahi. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC P3 Bondowoso, Kiai Haji Bari Salawi Zen, mengakui pihaknya akan lebih memprioritaskan kemitraan partai pada pesantren. Bahwa P3 ini adalah partai yang satu-satunya berplatform atau berasas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu maka P3 ini adalah menjadi mitra yang sangat strategis bagi pondok-pondok pesantren dan Jamiah Nahdlatul Ulama untuk melestarikan paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang kedua, yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam setiap kali baik pelantikan atau pengukuhan pengurus itu ada baiat. Salah satu baiatnya adalah selain setia kepada paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, setia kepada Pancasila sebagai asas tunggal, asas berbangsa dan bernegara, juga sekaligus berjanji setia dan menjunjung tinggi eksistensi peran daripada alim ulama. Pengurus P3 harus memahami bahwa kita aktif terlibat dan memilih P3 ini harus diniati dengan motivasi cinta kepada ulama. Nah, kalau ini kemudian terjadi, maka ini saya kira sangat luar biasa, karena sesuai dengan sabda Nabi yusyarul mar'u ma'aman ahab, bahwa seseorang itu nanti kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan di akhirat bersama orang yang kita cintai. Terkait dengan apa aspirasi daripada pengasuh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bondowoso pada umumnya dan di Dapil 2, ada dua hal saya kira yang bisa kita perhatikan. Pertama, kesetaraan itu mungkin kesetaraan pada aspek fasilitasi penyelenggaraan pesantren, lembaga pendidikan yang ada di pesantren. Bahwa betapa pondok pesantren ini memiliki banyak lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, terutama yang non formal seperti madrasah diniyah. Itu harus ada satu atensi, ada perhatian melalui bantuan fasilitasi maju dan berkembangnya lembaga pendidikan. Itu kebetulan sedang berlangsung, dan saya kebetulan termasuk salah satu yang terlibat di dalamnya, karena saat ini sedang dipersiapkan draft perda peraturan daerah fasilitasi penyelenggaraan pesantren, dan itu sudah dipersiapkan. Bukan hanya pondok pesantren, saya ingin bagaimana ke depan juga ada perda yang menyentuh kepada lembaga-lembaga yang ada di luar pondok pesantren. Sebab kalau hanya perda penyelenggaraan pesantren, maka itu tidak bisa mengcover kepada lembaga-lembaga serupa
sejenis seperti TPQ, kemudian madrasah diniyah, tapi tidak berada di pondok pesantren. Itu tidak bisa di-cover melalui perda penyelenggaraan pesantren. Harus dibuat perda tersendiri. Insya Allah fraksi P3 bersama-sama dengan fraksi yang lain akan mempelopori ini. Kemudian yang kedua, mungkin kesetaraan dimaksud itu adalah bagaimana output lulusannya itu adalah disetarakan. Jadi sebenarnya ada peluang itu, jadi tinggal kepada kesadaran dan ini memerlukan sosialisasi saja saya kira. Jadi ada PDF pendidikan diniyah formal, itu sudah ada permenaknya, peraturan Menteri Agama itu sejak tahun 2015 sudah ada. Jadi tinggal itu ditingkatkan, disosialisasikan. Insya Allah P3 akan hadir ikut mensosialisasikan itu sehingga menjadi pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren di Bondowoso ini punya semangat dan punya kesadaran bahwa dari Ponpes Nurul Taqwa, Kecamatan Cermai, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.